orang tua saya ke kuil, keluar ramalan yang menyatakan anak ini kurang baik, nggak cocok dengan orang tuanya. Jadi anak ini harus disingkirkan karena dia tidak membawa keberuntungan bagi orang tua. Ketika saya sudah mulai masuk ke desa itu, melihat kemiskinan yang melanda desa itu, walaupun saya diinterogasi dengan Pak Lurah, dengan perangkat desa, tapi karena kecurigaan mereka melihat kulit saya putih, nama saya Elizabeth. Selamat siang God's Lovers, apa kabar Anda semua? Selama beberapa waktu ke depan, saya Katy Tobing akan menemani di acara Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Salah satu nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih terhadap sesama. Salah satu wujudnya adalah berbuat sesuatu tanpa pamrih untuk kepentingan orang banyak tanpa melihat latar belakangnya. Seperti yang dilakukan oleh narasumber kita hari ini, meskipun dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, Ibu Elizabeth Philip mendedikasikan hidupnya untuk berdampak bagi sesama. Seperti apa kiprah Ibu Elizabeth? Apa saja yang dilakukannya meskipun dalam kondisi terganggu penglihatannya? Langsung saja kita akan bertanya kepada beliau. Selamat siang Ibu Elizabeth. Selamat siang. Shalom Katy. Ibu. Apa kabar? Kabarnya selalu luar biasa baik. Wow, luar biasa. Baik, Ya. sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini, kita awali dulu dengan doa ya Bu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau yang mempertemukan kami dengan Ibu Elizabeth Philip. Kami percaya bahwa sharing yang dibagikan oleh Ibu Elizabeth Philip hari ini akan memberkati setiap kami dan semua God's Lovers yang boleh melihat dan mendengar tayangan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini, biar Tuhan yang menolong acara ini boleh berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God's Lovers, kami ingatkan selama bincang-bincang ini berlangsung, Anda semua bisa memberikan komentar ataupun saran di ruang live chat atau ruang komentar yang tersedia. Kami tunggu, dan bagi God's Lovers yang baru bergabung bersama kami ingatkan untuk mensubscribe channel Diaspora TV. Jangan lupa pastikan tombol dan notifikasi telah Anda tekan, karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan diingatkan YouTube setiap ada konten terbaru dari kami. Baik Ibu Elizabeth, boleh tahu Ibu lahir dan besar di mana? Semarang. Baik, artinya Ibu lahir di Semarang, besar di Semarang, dan sampai sekarang tetap ada di Semarang. Dan bagaimana Bu, boleh tahu dengan keluarga Ibu ya? Ya, keluarga saya adalah keluarga orang sederhana. Saya 6 bersaudara dan saya anak yang ketiga. Semua baik-baik saja karena pendidikan keluarga. Cuman papi saya seorang penjudi yang suka menghabiskan uang di meja judi. Sehingga karena anak-anak harus sekolah, seringkali kalau uang habis di meja judi, akhirnya mami saya yang berusaha hutang ke sana ke sini untuk menghidupi anak-anak dan membayar uang sekolah gitu. Seperti itulah kehidupan saya. Tetapi ketika umur 19 tahun, saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus, dan saya satu-satunya dari keluarga orang tua saya yang mengenal Tuhan Yesus pertama kali. Keluarga kami adalah keluarga yang menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ya. Nenek saya kejawen, papi saya mengikuti semua aliran agama, yang penting semua agama baik menurut papi saya begitu. Jadi ya pergi dukun, ya pergi ke kuil, ya macam-macam lah ya. Seperti itulah yang dilakukan oleh keluarga saya. Tapi umur 19 tahun saya bertobat dan saya menjadi pengikut Yesus. Tapi akibatnya
saya dimusuhin keluarga. Karena saya anak yang menjalankan ritual agamanya, kepercayaan nenek saya, itu saya yang menjalankan, bakar kemenyan dari depan ke belakang sambil pasang bunga di setiap ambang-ambang pintu, sumur, pohon-pohon begitu. Dan yang memberi minum untuk mengundang nenek kakek saya pulang tiap pagi atau sore memberi minum teh itu saya. Maka ketika saya percaya Tuhan Yesus, semua kepercayaan saya itu saya tinggalkan. Karena saya ingin menyembah kepada Tuhan yang esa, yang benar begitu. Begitu awalnya, Kathy. Wow. Jadi pengalaman itu yang membawa Ibu seperti hari ini ya Bu ya. Baik Ibu. Benarkah Ibu ditolak orang tua ketika Ibu lahir? Bagaimana ceritanya Bu? Karena itu kepercayaan orang tua saya, jadi setiap anak yang lahir, dia akan dibawa ke kuil untuk dimintakan ramalan tentang hari esok anak tersebut. Dan ketika orang tua saya ke kuil, keluar ramalan yang menyatakan anak ini kurang baik, nggak cocok dengan orang tuanya. Jadi anak ini harus disingkirkan karena dia tidak membawa keberuntungan bagi orang tua. Karena itu kepercayaan orang tua saya, maka itu dilakukan. Dan ketika dilakukan, salah satu keluarga dari papi saya, om jauhnya melihat kasihan sekali ini anak bayi nggak tahu apa-apa. Maka dibelilah sama om dari papi saya dengan harga Rp1. Tapi dari sejak itu saya sama orang tua saya musuhan berat. Karena saya mungkin merasa ditolak mungkin ya. Saya nggak tahu kenapa di antara 6 bersaudara, saya satu-satunya orang yang suka melawan peraturan orang tua. Kalau orang tua saya berkata tidak boleh keluar, kakak adik saya semua nurut, harus tidur siang, semua nurut, tapi saya yang selalu tarik perkara. Jadi di rumah itu tanpa saya sadari saya bertumbuh sebagai seorang anak yang troublemaker. Di mana saya berada di situ pasti ada gara-gara, ada masalah gitu aja. Baik. Saya kalau sama mami saya musuhan banget, rasa rindu, kangen ada, tapi begitu ketemu mami saya nggak sampai 5 menit pasti berantem. Itu yang terjadi. Baik Bu, puji Tuhan di umur 19 tahun, Ibu mengenal Tuhan Yesus secara pribadi ya Bu ya. Dan sampai sekarang Ibu melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kami mendengar bahwa Ibu pernah menjadi seorang guru taman kanak-kanak. Apakah ini memang cita-cita Ibu? Enggak, saya nggak pernah punya cita-cita kepengen jadi guru. Baik, sebenarnya cita-cita itu Ibu apa Bu? Pada saat Ibu kanak-kanak. Karena nggak tahu ya, ketika itu saya sudah putus sekolah, saya nggak sekolah lagi. Saya sebetulnya udah bosan sekolah, saya nggak kepengen sekolah, tapi nggak tahu tiba-tiba Tuhan arahkan saya bisa ngambil jurusan itu, karena sejujurnya saya suka sama anak-anak kecil gitu, dimulainya begitu. Dan saya mulai mengajar sekolah minggu dan sebagainya. Di situ hati saya sama anak-anak semakin dekat. Artinya karena hati yang mencintai anak-anak, maka Ibu terjun di dalam sebagai guru taman kanak-kanak ya Bu ya. Nah Ibu terlahir dengan penglihatan normal. Tetapi akhirnya Ibu mengalami gangguan penglihatan. Bisa diceritakan Bu bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana Ibu bisa melewati saat-saat setelah dokter memvonis soal gangguan penglihatan tersebut? Tahun 92, bulan November begitu, mata saya buta. Gitu ya. Tetapi sebetulnya begini, saya di gereja terkenal banyak fan-nya gitu, yang ngefans sama saya banyak begitu. Dan saya terkenal sebagai seorang anak yang supel, ramah begitu, disukai dengan banyak orang. Tapi mereka kaget
Kenapa kok saya berubah jadi sombong? Ditegur, disapa sama orang, saya diem, saya nggak ngeliat ke mereka. Saya nggak ngerti, saya merasa saya biasa-biasa saja. Tapi sampai satu kali ketika saya ngobrol sama papi saya ngomong, kamu ngajak ngomong siapa? Saya bicara papi. Tapi papi bilang kalau kamu ngajak ngomong papa, mata kamu nggak ngeliat ke papi. Saya bilang enggak, saya lihat ke papi. Kalau kamu bilang kamu ngeliat ke papi, berarti mata kamu ini sudah kero, juling. Dan saya dibawa ke dokter mata. Ketika dibawa ke dokter mata, mata saya ditutup dari kanan ke kirinya. Ternyata saya nggak bisa lihat apa-apa. Dan dari situ dokter mengetahui bahwa saya sudah nggak bisa melihat fokus. Jadi untuk melihat seseorang, saya harus melirik ke kanan, ke kiri, baru ketemu orangnya. Dan itu dari jarak itu, saya sampai mata saya buta nggak lama. Paling kira-kira cuma dalam jarak waktu berapa bulan gitu, 6 bulan. Baik Ibu, lalu bagaimana Ibu menghadapi saat-saat di mana harus menerima keadaan seperti itu, Bu? Ya saya katakan tidak mudah, karena orang lahir, saya normal, saya pernah melihat keindahan dunia, saya melihat pemandangan yang bagus, saya melihat pakaian, perhiasan yang bagus-bagus. Sekarang saya cuma melihat hitam kelam, nggak melihat setitik cahaya pun. Buat saya itu hal yang sangat sukar dan sulit untuk saya bisa jalani. Saya yang biasanya bisa jalan, loncat, salto, lari, mau terjun, mau apa, itu kebiasaan saya. Tapi hari itu saya kalau jalan, saya mesti kebentur-bentur, saya cari barang, saya harus meraba-raba. Itu memang buat saya berat. Lebih gampang orang yang lahir, dari lahir sudah buta. Dia nggak pernah merasa melihat keindahan dunia, jadi dia berpikir dunia ini gelap. Tapi buat orang seperti saya yang dulu pernah melihat, tiba-tiba nggak bisa melihat itu susah. Tetapi pada saat itu, Tuhan cuma berkata begini, saya memang nangis selama 3 hari itu. Saya pikir kenapa ya, saya sudah jadi guru sekolah minggu, saya sudah aktif di paduan suara, saya menjadi pemimpin pujian di gereja, saya jadi aktif, layanan, kemanapun pendeta saya pergi, saya dibawa, gitu ya. Tapi kenapa kok malah saya buta? Dan ketika saya buta itu, justru di atas puncak pelayanan saya itu sedang diberkati Tuhan. Banyak mendoakan orang sakit sembuh, melayani kelepasan orang-orang yang dirasuk setan, begitu. Lagi booming-boomingnya, lagi wow-wownya gitu ya. Tiba-tiba mata saya buta. Tapi ketika saya menangis dan bertanya, kenapa sih Tuhan kok mata saya buta? Hari ketiga itu ada satu suara lembut di dada saya yang berkata, apakah kamu percaya aku ini Tuhan yang rancanganku dalam hidupmu bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberi kamu hari esok yang penuh pengharapan. Sekalipun matamu buta, apa kamu cuma percaya aku Tuhan yang baik ketika aku menolong, ketika aku menyembuhkan kamu, ketika aku membuat mujizat dalam hidupmu. Tapi seandainya aku tidak menolong dan aku tidak buat mujizat atas hidupmu, apakah kamu mau tetap percaya sama aku Tuhan? Di situ saya berpikir iya ya, masa saya mau percaya Tuhan Yesus hanya ketika dia menolong, menjawab, menyembuhkan dan buat mujizat dalam hidup saya. Tapi masa ketika saya punya masalah seperti ini, saya nggak mau percaya lagi sama Tuhan Yesus, bahwa dia baik. Maka di saat itu saya bertobat, balik, dan saya berkata, ampuni saya Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi, saya mau tetap percaya Tuhan Yesus. Engkau baik, rancanganmu dalam hidupku bukan kecelakaan, tapi rancanganmu dalam hidupku damai sejahtera, dan kau sediakan buat aku hari esok yang penuh pengharapan. Sekalipun mataku
Tuhan tidak tolong lagi. Karena buat saya, semudah saya membalikan telapak tangan ini, semudah ini Tuhan kalau mau buka mata saya, mau sembuhkan, celikkan mata saya lagi, nggak ada yang susah. Tapi kalau memang Tuhan menganggap saya baik dengan mata yang buta, ya sudah. Saya mau tetap syukuri. Ya, sejak saya berkata demikian, ada seperti bungkusan besar di dada saya, tercabut keluar. Dan sejak hari itu saya tidak pernah menangisi kebutaan saya sampai hari ini. Tanpa terasa saya buta sudah 30 tahun. Nggak bisa melihat cahaya sudah 30 tahun. Nggak kerasa. Ya, begitu. Wow, baik Ibu, saya melihat respon hati yang benar pada saat Ibu melalui saat-saat berat ini ya Bu. Dan Ya. itu bukan salah satu dari kalau saya bilang cobaan yang diberikan Tuhan. Ada lagi satu lagi karena Ibu pernah divonis mengidap kanker otak. Bisa ceritakan mengenai kejadian ini Ibu? Itu karena ketika dilihat ternyata ada satu kayak benjolan begitu yang menekan semua syaraf mata saya. Itu akibat saya jatuh tahun 81. Saya jatuh dari bis kota, saya jatuh dan saya terbentur kepala saya tumpah terus dan saya nggak bisa jalan tahun itu. Tapi karena kami nggak punya uang, kami nggak bisa ke dokter. Hanya pas ketemu dengan seorang tukang pijat yang pijat saya, sehingga saya nggak tumpah lagi dan kandungan saya bisa dinaikkan. Yang kemudian tulang punggung saya dibetulkan sampai akhirnya saya bisa jalan lagi, saya bisa aktivitas lain, nggak apa-apa. Cuman sempat mengalami bagian punggung saya yang sebelah itu kecil karena asupannya nggak masuk sampai ke situ. Ya, tapi ketika saya satu kali ke China ketemu sama satu dokter tulang yang lagi praktek di China sana di hotel, saya dipijat dan itu puji Tuhan sekarang bisa lagi jadi baik. Yang kanan dan kiri semua bisa sempurna. Kalau dulu seperti orang karena nggak bisa punggung sebelah kiri saya nggak bisa dipegang, karena dipegang pasti sakit sekali, saya pasti teriak. Tapi sekarang udah normal semua, nggak ada masalah. Pada waktu saya divonis kanker itu, ya memang saya sudah begini, udahlah. Kalau memang sudah waktunya saya mati, ya sudah, saya bersyukur. Saya nggak takut, karena kematian kalau buat saya, mati itu keuntungan buat saya ketemu Tuhan Yesus. Kalau saya hidup berarti saya hidup untuk Yesus. Itu tahun 86. Tapi tahun 2017, ketika saya diperiksa lagi di Singapura, di kepala saya ada 7 tumor. Ya, dan itu ada di belakang mata, di pipi, di atas telinga, dan di belakang dekat batang otak gitu. Tapi ketika saya lakukan, dikatakan dokter seperti itu, dokter minta saya kembali ke Jerman untuk menyelesaikan urusan itu. Tapi saya cuma bersyukur, saya hanya percaya, enggaklah itu semua baik buat saya. Saya karena tahu Tuhan hanya minta respon hati saya hanya meresponi dengan baik. Ketika teman-teman saya bilang, itu gimana? Saya bilang nggak apa-apa, itu membuat supaya kalau aku senyum, bisa aku senyum semakin manis. Yang di belakang mata, itu hanya mutiara yang Tuhan pasang, supaya mataku lebih jeli lagi untuk bisa melihat. Dan ketika saya di telinga saya bilang supaya telingaku lebih peka mendengar suara Tuhan. Sudah, saya nggak mau mikir negatif. Tapi ketika tahun 2018 saya ke Australia, saya diperiksa lagi, ternyata 7 tumor itu sudah nggak ada. Dan dokternya bilang apa-apa, semua nggak ada, nanti kamu 5 tahun lagi boleh MRI. Jadi seperti itu. Ketika masalah kita hadapi dengan ketenangan, ketika kita meresponi semua masalah itu dengan benar, saya percaya kok doa orang benar itu akan besar kuasanya.
mata dan telinga Tuhan akan mendengar doa kita. Ya. Wow, iman yang luar biasa ya Bu. Ya. Baik, respon hati yang benar, pemikiran yang positif di dalam menghadapi segala masalah itu yang Ibu lakukan ya Bu ya. Nah Bu, kita sekarang berbicara tentang pelayanan Ibu bagi warga. Berbagai hal terkait pengentasan orang dari kemiskinan sudah Ibu lakukan yang didorong oleh kasih Kristus yang ada pada diri Ibu. Bisa ceritakan bagaimana Ibu pertama kali mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ibu? Sebetulnya kalau diceritakan pertama kali mengenal Yesus itu gara-gara saya lagi berantem sama mami saya. Saya lagi berantem heboh sama mami saya ambil lari ke dapur, ambil pisau dan saya bilang, nih, kalau mami mau bunuh saya kasih pisau. Bunuh saya. Saya udah capek. Tapi kalau mami mau saya yang bunuh mami, saya yang pakai pisau ini saya bunuh mami. Supaya kita nggak berantem terus begitu loh. Saya udah bosen. Selama jadi anak saya dihajar, saya dipukulin terus. Walaupun saya nggak sadar kalau saya itu ternyata nakal. Gitu. Dan di situ saya berantem heboh sama mami saya, sama papa angkat saya dipisah. Terus dibawa teman saya pergi, ternyata saya dibawa pergi ke persekutuan doa orang Kristen. Saya marah, ngapain kamu bawa saya pergi ke persekutuan orang gila? Saya dulu kalau nganggap orang Kristen itu orang gila. Karena bisa nangis sendiri, bisa nyanyi sendiri, bisa muji-muji Tuhan gitu. Tapi kalau habis itu nangis, saya marah. Tapi teman saya dengan sabar berkata, kamu tunggu saya. Nanti selesai, saya akan antar kemana kamu pergi. Dan tahun itu saya nunggu di parkiran. Saya nggak mau masuk ke ruangan persekutuan itu. Saya nunggu di parkiran, dan ketika ada di parkiran mobil itu, sepeda motor, saudara orang Kristen kalau persekutuan kan pakai itu sound system. Jadi di luar pun saya bisa mendengar suara apa yang dikhotbahkan di dalam. Nah, ketika itu saya mendengar khotbah di dalam, itu kok bisa menyentuh semua tentang diri saya. Menyentuh tentang diri saya, dan itu membuat air mata saya mengalir semakin deras, kayak orang ngenes gitu loh, mengasihani diri sendiri. Dan setelah persekutuan itu selesai, saya lagi asik nangis di parkiran sepeda motor itu, saya nggak duga pendetanya datang itu taruh tangannya di pundak saya dengan berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu menolak engkau, tapi aku Tuhan menyambut engkau. Karena engkau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, dan aku mengasihi engkau. Saya baru pertama kali hari itu saya mendengar ada satu pribadi yang mengasihi saya dan memandang saya ini mulia dan dia menghargai saya. Maka di situ saya dituntut untuk membuka hati, terima Yesus, dan sejak hari itu saya dibimbing, saya diberikan sebuah Alkitab, dan saya diajarin sama teman saya, dan saya dibaptis kemudian. Itulah awal saya terima kasih Yesus, dan sejak hari itu saya nggak punya rasa marah dan benci sama orang tua saya. Saya mulai nggak marah dan saya tidak benci, tapi bisa mengasihi adik-adik saya, orang tua saya, teman-teman saya, guru saya, om tante saya. Dan akibatnya dengan saya bertobat, mereka melihat perubahan hidup saya. Akhirnya satu keluarga besar, saya, nenek saya, papa angkat saya, orang tua saya, semua bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi keluarga kami, dan semua jenis penyembahan berhala dan bentuk ritual-ritual dari kepercayaan kami pada masa lalu semua disingkirkan. Begitu. Wow. Luar biasa Ibu, pengalaman rohani yang luar biasa yang Ibu lalui ya. Nah Ibu Elizabeth, setiap nama Anda dibicarakan di media, hal fenomenal yang selalu diangkat adalah terkait dengan desa Tlogoweru.
Bisa ceritakan kapan Anda memulai gerakan besar di desa Tlogoweru dan kenapa Anda memilih desa ini? Kan masih banyak desa miskin yang lainnya. Dan program apa saja yang Anda lakukan di Tlogoweru? Sebetulnya saya tidak memilih karena ada 20 desa lebih yang saya bantu. Nah, kenapa saya bisa masuk ke Tlogoweru? Karena ada 2 orang penduduk Tlogoweru yang dapat bantuan. Ketika Pak Lurah melewat, mereka kaget. Kalian buat apa kandang? Lalu ditanya dapat bantuan dari mana? Karena Pak Lurah sudah meminta bantuan mengajukan kepada pemerintah udah 2 tahun, tapi belum pernah diberikan. Tapi kenapa orang ini sudah langsung mendapat bantuan? Lalu karena mereka sebut nama saya dipanggil. Ketika saya datang ke desa itu, memang sungguh menyedihkan karena desanya sangat terpuruk, ya, IDT dengan desa tertinggal dan desa terpencil, miskin, karena masuk ke desa itu hanya 1 pintu, harus melewat desa lain, nggak ada jalan lain. Kemudian yang kedua, ketika saya sudah mulai masuk ke desa itu, melihat kemiskinan yang melanda desa itu, walaupun saya diinterogasi dengan Pak Lurah, dengan perangkat desa, tapi karena kecurigaan mereka melihat kulit saya putih, warna saya, nama saya Elizabeth, mereka pasti mengerti bahwa saya ini orang keturunan dan saya ini pasti orang Kristen. Tapi saya hanya menjawab beliau, mereka semua, bahwa saya akan membantu mementaskan kemiskinan tanpa syarat. Saya nggak akan mengkristenkan mereka. Karena kekristenan itu panggilan. Bapak Lurah semua kepengen pun kalau nggak dapat panggilan dari Tuhan Yesus, nggak akan pernah bisa jadi orang Kristen. Mereka senang sekali dan saya mulai mendengar apa yang menjadi keluhan mereka. Nomor 1, mereka berkata mereka nggak punya air. Yang kedua, mereka terkena hama tikus. Yang ketiga, banyak hal. Lalu saya mendengar, saya perhatikan, dan saya berkata, oke, saya akan membantu, tapi kita sepakat ya Pak Lurah. Sepakat apa, Bu? Saya mau Tuhan di depan. Kita berdoa lebih dahulu sebelum kita melakukan segala perkara. Setuju? Setelah itu, ilmu baru kita ikutin. Ya, maka tadi Pak Lurah punya 8 pilar, yang sebetulnya yang pertama, saya mengajar orang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mengajar orang itu hidup benar. Yang ketiga, saya mengajari sesuai Alkitab. Mereka harus belajar hidup takut akan Tuhan. Yang keempat, mereka harus rendah hati. Yang kelima, mereka harus jujur. Yang keenam, mereka harus murah hati. Yang ketujuh, memiliki harta hubungan. Dan yang kedelapan, saya mengajar mereka untuk mereka bisa menerima semua orang. Berbeda agama, suku bangsa, kepercayaan, tapi mereka adalah saudara. Bhinneka Tunggal Ika. Dan mereka menyetujui, sepakat. Jadi saya memulainya dan meminta Pak Kiai untuk berdoa lebih dulu. Setelah Pak Kiai berdoa, saya yang berdoa. Itu selalu terjadinya begitu. Saya memulai membuat, karena mereka butuh air, maka saya memulai membuat air. Karena air adalah kebutuhan yang diperlukan oleh dunia pertanian dan juga ternak butuh air. Maka nomor 1 yang saya buat adalah sumur. Waktu itu saya hanya bisa buat 10 sumur, karena uang yang saya punya hanya bisa mampu membuat 10 sumur. Maka buat 10 sumur, dan setelah jalan sekian tahun, akhirnya jadilah 1.200 sampai 1.300 sumur. Di desa itu. Yang kemudian mulai membuat demplot pertanian, kasih percontohan di dalam bidang pertanian, mencuci tanah. Tapi sebelumnya kami mendoakan akan
area tanah di Telogoweru kami doakan, saya mencabut semua kutub yang ada di tanah itu dan kemudian memberkatinya. Mencuci tanah pertanian, lalu mulai memupuk dan sebagainya satu demi satu, dan ternyata tanah yang kami garap sebagai contoh pertama kali itu hasilnya luar biasa. Sehingga para petani itu mau ngikutin. Petani itu punya ilmu turunan. Dia nggak pernah mau berubah kalau nggak ada contoh. Jadi kami harus memberi contoh lebih dahulu. Dan kemudian kalau ditanya apa aja yang dibantu, ya kami membantu dari pertanian. Kami berikan peternakan itu sapi, karena buat penduduk di Telogoweru, dulunya mereka nggak percaya karena pelihara sapi, mereka katakan nggak cocok. Maka kalau Anda pergi ke daerah Kudus, Demak, Pati, Purwodadi nggak akan pernah ketemu sate atau soto sapi, ketemunya sate kerbau, ya karena buat mereka mitos itu. Tapi saya mencoba memberikan sapi lebih dulu dan ternyata berhasil. Hari ini penduduk punya sapi paling tidak 4, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 30. Kambing itu dari saya memberi hanya berapa ekor, hari ini satu orang punya kambing sampai ratusan. Ya, dari itu terus kemudian nah ini komputer. Pemerintah itu kalau memberikan sesuatu itu hanya diberikan alatnya, tapi nggak pernah dikasihin caranya menggunakan alat ini bagaimana. Jadi tahun ketika saya masuk Telogoweru tahun 2007, komputer yang diberikan oleh pemerintah itu apa istilah orang Jawa bilang blangkrah. Blangkrah itu nggak kepake karena nggak ada yang bisa operasionalkan, nggak ada yang bisa menggunakan. Maka saya mesti panggil guru untuk ngajarin mereka pakai komputer. Setelah perangkat desa, terus dari kecamatan, dari Polres, itu ya, semua ikut belajar, ada 150 orang belajar komputer. Setelah semua bisa belajar komputer, mereka minta sama saya dibeliin laptop. Saya bilang, saya cariin ya, tapi kalian bayar 10 kali. Saya cariin orang yang mau memberi pinjaman 10 laptop sejumlah yang diminta penduduk dan mereka mengangsur 10 kali. Dari situlah para petani mulai belajar menggunakan laptop dan mereka mulai berkembang begitu. Itu kalau untuk yang komputer. Kami memanggil guru untuk mengajar menjahit, make up buat ibu-ibunya, untuk putri-putrinya, untuk remaja putrinya, begitu. Kemudian kegiatan membatik. Lalu untuk ternak lele, sampai ada anak kami yang nggak lulus SD, tapi dia dapat penghargaan dari Pak Gubernur sebagai penemu pembuatan makan lele yang apung. Bahkan hari ini dia sudah bisa buat ngerakit alat sendiri untuk bisa membuat makanan lele yang apung itu. Dari seluruh aspek lah ya, nggak cuma dari sisi mental, SDM, pengubahan mindset mereka, tapi juga memberikannya semua dari pertanian, peternakan itu dari lele, sapi, kambing, kemudian ada lagi ternak Tito Alba itu. Tito Alba itu adalah burung predator pemangsa tikus. Tapi sebelum kami punya Tito Alba, ternak Tito Alba, ya kami hanya mengandalkan doa. Bagaimana supaya tikus tidak bisa memasukin areal pertanian seluas 280 sekian hektar. 280 sekian apa 290 sekian hektar tanah Telogoweru. Itu yang kami kerjakan, Kathy. Wow, sungguh luar biasa Bu, saya sampai nggak bisa berkata-kata nih. Nah Ibu, untuk melakukan program ini dibutuhkan biaya yang besar.
Dari mana Anda mendapatkan dana sebesar itu? Saya mendapatkan dana itu dari BKS dan BCA. Baik, artinya itu memang inisiatif dari Ibu sendiri ya untuk mendapatkan dana tersebut. BKS itu Bank Kerajaan Surga, Kathy. Wow, Saya nggak pernah saya luar hanya biasa Bu. mengandalkan Tuhan. Saya nggak pernah buat proposal. Saya nggak pernah minta ke siapa-siapa. Baik, Tapi saya punya hati. Dan baik. saya dapat dana dari BCA. Yang kedua itu dari BCA. BCA itu adalah Bank Sentral Akhirat. Orang Wow, tahu kalau mati tidak bawa apa-apa, dia pasti akan memberikan sebagian uangnya untuk disisihkan untuk bisa memperdulikan orang lain, ya kan? betul betul Bu. Jadi saya ada istilah baru nih Bu, BKS dan BCA. Luar biasa. Baik, Ibu Elizabeth. Setelah Telogoweru, Anda kemudian fokus kepada SMK Bagimu Negeri di Podorejo, betul ya Bu? Apa yang melatar belakangi Anda membangun sekolah ini? Iya, saya sempurnakan dulu. Sekolah itu namanya SMK Bagimu Negeriku. Belakangnya ada ku-nya. Oh, ada SMK SMK Bagimu Negeriku ya Bu ya? Ya, ya, Baik. ya. Yang melatar belakangi saya membuat sekolah ini karena sebetulnya cerita anak bangsa. Tugas saya ini kan keliling-keliling ke pedalaman, ke daerah, ke pulau-pulau Indonesia. Saya kalau di daerah pedalaman, saya ketemu dengan anak-anak yang selalu bertanya, Ibu, apakah yang bisa sekolah cuma orang kota dan orang kaya? Lalu nasib kami yang di hutan ini bagaimana? Dari situlah hati saya tergerak dengan belas kasihan. Walaupun saya sadar diri, saya ini bukan pengusaha, saya ini hamba Tuhan yang tidak punya gaji. Saya nggak terima gaji dari siapapun. Saya nggak terima perpuluhan. Saya nggak dapat dari mana-mana. Tapi saya cuma punya modal hati dan punya Tuhan saja. Saya percaya dia Bapakku yang baik, Bapak yang tahu menyediakan segala kebutuhan saya sebelum saya minta kepada dia. Maka saya cuma berkata, kalau Tuhan izinkan, memang saya harus membuat sekolah ini, Tuhan, saya akan membeli sebidang tanah. Rupanya doa saya itu hanya berapa bulan, saya dapat berkat, saya bisa membeli sebuah sebidang tanah, dan saya mulai membangun sekolah itu dengan uang 10 juta. Setelah jadi, saya mulai mendatangkan anak-anak dari 34 provinsi. Ya kalau Kathy mau tahu anak-anak yang pertama kali datang, baunya busuk. Karena mereka nggak mandi, jarang mandi. Kepalanya kutu semua. Jadi kami mesti sedia peditok yang banyak. Begitu datang pertama kali pasti kami panggil tukang gunting rambut untuk motong rambut mereka dan membersihkan kutu dari kepala mereka. Karena mereka datang, maaf, bajunya dekil, maaf lagi. Mereka nggak pakai pakaian dalam, baik yang laki ataupun yang perempuan. Iya. Dan mereka pakai sandal yang sudah mau putus, ada yang nggak pakai sandal. Jadi itu semua kami yang menyediakannya. Dari mana? Dari berkat Tuhan. Ada aja yang memberkati kami. Kami dapat sepatu dari satu pabrik sepatu, sandal Swallow itu kasih kami tiap tahun gitu ya. Terus dari pakaian seragam, semuanya Tuhan sediakan. Kami nggak pernah minta, tapi Tuhan sediakan. Dan lewat donatur-donatur yang memberi, semua kebutuhan anak-anak terselesaikan. Begitu. Baik, Dan Ibu. kalau saya melihat sekarang, saya bahagia karena anak-anak yang berdatangan dari 34 provinsi, ketika datang pertama kali bahasa Indonesia mereka belepotan.
Matematika mereka ancur-ancuran. Setengah ditambah setengah berapa? 44. 10 dikurangi 2 berapa? Nggak bisa. Ditanya ramah itu apa? Nggak tahu. Tekun itu apa? Nggak ngerti. Itu parah sekali. Tapi setelah 3 tahun di SMK, saya kagum bagaimana Tuhan itu bisa memakai hidup mereka. Hari ini mereka selalu merebut juara. Anak dari pedalaman Sintang itu bisa merebut juara 1 foto lawan universitas. Kenapa? Ternyata mereka punya mata yang bisa membidik apa yang nggak dilihat mata orang kota. Anak Nias, pedalaman Nias lomba buat website di UGM dari menjadi juara 2 nasional. Dari anak-anak yang tadinya nggak pernah pegang HP, nggak bisa pegang HP ya, dari pedalaman Paniai, Intan Jaya, Papua sana, ya, belum lagi dari Yahukimo, rumahnya di atas pohon. Hari ini mereka bisa pegang AutoCAD, bisa komputer dengan 3D, keren-keren. Saya cuma melihat begini, wah Tuhan keren banget. Yeah. Nanti sebetulnya ini tadi yang harus bicara Pak Remanurung. Yeah. Karena Pak Remanurung sebagai ketua Yayasan Bagimu Negeriku di Kota Semarang, dia melihat perkembangan anak-anak yang dulunya nggak bisa apa-apa, hari ini keren-keren. Dan anak-anak ini akhirnya ada yang ke Jepang, ada yang dapat beasiswa ke Beijing, ada yang ke Finlandia, ada yang ke Spanyol. Saya nggak bisa mudeng, saya nggak ngerti. Padahal ketika saya kunjungi anak-anak, saya tanya, apa kalian dulu bermimpi akan hidup di Jepang, akan kerja di Jepang? Mereka jawab, saya enggak, Mami. Mimpi aja enggak, apalagi punya cita-cita. Tapi hal itu semua terjadi. Itu, Kathy. Wow. Artinya kesempatan yang Ibu berikan bagi mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik itu merubah masa depan mereka ya Bu ya. Luar biasa. Nah Ibu, saya melihat kegiatan Ibu nih sehari-hari pasti sangat padat sekali ya Bu. Bagaimana tanggapan keluarga Ibu pada saat itu? Suami, anak-anak, bagaimana Bu tanggapannya? Kalau suami kan sudah tahu, karena memang saya sama dia dari awal pelayanan di gereja, ya, dari pacaran sampai nikah, dari nikah terus pelayanan nggak pernah berhenti sama dia. Dan ketika saya buta, suami saya lah satu-satunya orang yang support saya, yang memberi kekuatan buat saya. Dan suami saya melakukan itu semua. 1 tahun sebelum saya buta, Tuhan berbicara lewat seorang hamba Tuhan supaya dia tinggalin semua pekerjaannya untuk mendampingi saya pergi pelayanan. Dan ternyata, nggak duga kalau saya buta. Memang selama ini kalau pelayanan sore itu pasti sama suami saya. Tapi kalau pas luar kota jauh begitu, ya hanya bisanya Sabtu Minggu ketika suami saya nggak kerja. Tapi setelah Tuhan panggil full time, kami berdua melayani bersama-sama kemana-mana. Tapi 8 tahun yang lalu suami saya dipanggil Tuhan pulang ke surga. Oh. Ya. Iya, Ibu. Anak-anak saya semua tahu kalau saya memang pelayanan begitu. Gak ada masalah dengan keluarga saya, semua mendukung. Baik, dukungan keluarga yang sangat maksimal membuat pelayanan Ibu juga semakin maksimal ya Bu. Nah, Ibu dikenal memiliki banyak anak angkat dari berbagai suku. Bisa cerita dari mana saja asal mereka dan kenapa mereka yang Ibu pilih? Saya tidak pernah memilih, karena ketika tahun 83 saya menikah dan saya tidak punya anak. Tahun 85 atau 86 saya ketemu dengan sepasang suami istri hamba Tuhan dari luar negeri yang nggak pernah kenal saya. Hari itu dia tanya sama saya, kamu sudah menikah? Ya, mana suamimu? Saya tunjuk suami saya.
yang lagi di tim musik. Dia bilang, nanti selesai saya mau ketemu sama kalian berdua. Dan saat itu hamba Tuhan ini berkata, kamu jangan takut. Karena aku akan mendatangkan anakmu laki-laki dari timur dan barat. Dan aku akan menggendong anakmu perempuan dari utara dan selatan. Dan kamu akan disebut ibu bangsa-bangsa. Saya sejak hari itu pun saya nggak pernah cari anak. Walaupun saya nggak punya anak kandung. Saya nggak pernah cari anak. Tapi yang aneh Tuhan itu benar-benar bawa anakku laki-laki dari timur dan barat. Dari Sumatera sampai ke Papua. Jadi kalau Kathy mau cari anak saya, mau cari mantu atau cari pasangan, saya punya. Yang hitam kayak bludru saya punya. Yang hitam kayak kesawo mateng punya. Yang apapun punya gitu loh. Ya, yang putih juga punya gitu kan. Dan anak-anak saya perempuan ditaruh sendiri-sendiri sama Tuhan. Ada yang ditaruh aja di rumah. Saya nggak kenal siapa orang tuanya juga saya nggak kenal. Wow, Tuhan malah memberikan ibu keluarga yang besar ya Bu, keluarga berkat, KB, keluarga berkat. Iya. Puji Tuhan. Saya itu sama saya, sama suami saya, mereka sayang. Mereka tahu, mereka bukan anak kandung, tapi mereka sayang sama kami melebihi, mereka sayang sama orang tua mereka sendiri kali. Ya, itu yang terjadi. Mereka hormat kami. Baik Ibu, sudah bergabung dengan kita Bapak Kepala Desa Tlogoweru. Kita coba menghubungi ya Bu ya. Iya, iya. Baik, selamat siang Bapak Sutejo. Siang Pak Sutejo. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Diaspora TV Talk Show. Iya, terima kasih. Pak, boleh cerita Pak bagaimana perkenalan Bapak dengan Ibu Elizabeth dan bagaimana Ibu Elizabeth merubah desa Tlogoweru? Terima kasih Ibu. Ya, kalau berbicara Tlogoweru terkait dengan peningkatan kesejahteraan itu tentu tidak lepas dari Ibu Elizabeth Philip. Jadi ketika itu tahun 2007 ya, kita ketemu di Tlogoweru ini, Ibu berkunjung, dikenalkan oleh teman saya, itu juga warga Tlogoweru. Kemudian saya tanya, itu tujuannya apa? Tujuannya ingin mendengar dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tapi ya tentu di dalam benak saya penuh dengan tanda tanya. Betulkah seperti itu? Karena Ibu Elizabeth ini orang baru, pendatang, tamu, apalagi kulit putih, maaf ya, kulit putih, lagi pula agamanya juga berbeda dengan agama saya. Beliau kan Kristen, sedangkan saya Islam. Namun karena niatnya baik itulah tentu tetap kita hormati, kita hargai, dan kita ceritakan sama teman-teman. Jadi juga saya bercerita pada saat itu dengan Ibu Elizabeth Philip terkait dengan kondisi situasi di Tlogoweru. Jadi itu perkenalan pertama, Ibu Elis datang ke Tlogoweru, Bu Kiti. Iya, baik Pak. Lalu bagaimana kerjasama Bapak dengan Ibu Elizabeth Philip kemudian? Ya, karena setelah mendengar apa yang saya sampaikan terkait dengan Tlogoweru, karena desa ini adalah desa yang tertinggal pada tahun 2007 itu, maka ketertinggalan itu ditanyakan oleh Ibu Elizabeth, apa yang menjadikan tertinggal? Dan juga saya ceritakan, juga miskin ketika itu. Ya karena adanya banyak bencana, banjir, kemudian kering, kerontang, serangan hama tikus, sehingga mayoritas penduduk Tlogoweru itu petani, tidak bisa menanam secara maksimal, tidak bisa mengolah lahan secara maksimal. Maka dari itu, apa yang diperlukan saat ini? Beliau bertanya begitu,
saya menyampaikan adalah sumur dan pengendalian hama tikus. Nah, kemudian beliaunya berdoa bersama-sama kami, mendoakan bahwa Trogowero kelak dimohonkan untuk bisa menjadi desa yang subur, desa yang makmur, desa pensuplai, desa yang terkenal, tersohor, juga menjadi desa percontohan. Tentu saya mendengar doa itu, apakah iya? Jadi Bu, doa Ibu kok muluk-muluk? Langsung saya komentari seperti itu. Ya Pak Lurah, kalau memang Tuhan itu akan mengangkat Trogowero, ya jadilah Trogowero akan mendapatkan kemakmuran nantinya. Kemudian saya ikuti Bu Titi, ternyata tidak hanya begitu saja, Bu Elis meninggalkan Trogowero itu sambil meninggalkan sumbangan bantuan berupa uang untuk menjebadani kekurangan air. Jadi ini kekurangan air sawah terutama, ya akhirnya kita belikan sumur. Kemudian kita musyawarahkan dengan masyarakat bahwa kedatangan Bu Elis ini ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan dan sumber daya manusia yang ada. Nah, warga pada saat itu juga menolak, betulkah itu? Jangan-jangan di balik itu ada maksud-maksud tertentu. Nah, lama-kelamaan kita jelaskan, ketemu sama Ibu Elizabeth Philip, akhirnya masyarakat bisa membantu, menerima melalui musyawarah desa. Jadi akhirnya Bu Elis datang ke Trogowero ini sah, dalam arti masyarakatnya bisa menerima melalui rembuk desa. Maka dari itu kita kerjasama yang baik, titik-titik mana yang perlu diperbaiki, yaitu di samping doa tadi, Trogowero menjadi makmur, terkenal, tersohor, desa percontohan, pensuplai, Ibu juga melakukan banyak kegiatan untuk pemerintah desa, juga untuk masyarakat. Itu doa Ibu, itu di samping doa, yaitu kegiatan-kegiatan baik seminar, outbound, pelatihan, ternak sapi, konsentrat, juga studi banding, itu dilakukan oleh Ibu dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia, juga memberikan bantuan-bantuan untuk alamnya, yaitu berupa sumur, kemudian karantina burung hantu, gedung pelatihan, banyak sekali. Di samping itu doa, yang saya salut dengan Ibu Elis itu doanya itu tejab, mujarab. Karena beliaunya itu pernah berdoa di tengah sawah untuk dipayungin awan, terik matahari. Betul, rombongan kita Bu Elis di tengah sawah itu muncullah awan untuk memayungi rombongan itu. Kemudian saya minta hujan saat itu. 15 menit dari Trogowero Ibu pulang, itu pun hujan lebat. Karena Trogowero menjadi sejuk dan subur. Juga pernah doanya itu keliru. Saya minta hujan, tapi beliaunya tidak banjir. Saya minta direvisi. Itu pun juga akhirnya saya minta hujan 15 menit kemudian setelah doa juga hujan. Kemudian juga saya mohon sebagai kepala desa telah selesai. Didoakan lagi untuk menjabat kembali, juga menjabat sampai sekarang. Nah, kesejahteraan masyarakat juga begitu. Jadi saya sampai bilang matur, Bu Elis, banyak orang yang bisa berdoa, tapi berbeda dengan doa Ibu. Doa Ibu saya titeni itu banyak yang sukses dan dikabulkan oleh Tuhan. Sampai sekarang Trogowero tidak hanya masyarakatnya yang sejahtera, tim Tito Albanya, timnya Bu Elis yang di sini juga sejahtera, yang dulunya naik sepeda motor, sekarang sudah naik mobil, rumahnya sudah bagus-bagus. Di samping itu tamunya yang pada studi ke Trogowero, itu pun dari berbagai daerah kabupaten, provinsi, antar pulau, luar negeri, datang ke Trogowero. Jadi ini berkat sekali doa Bu Elis dan kegiatan Bu Elis di Trogowero tidak hanya mensejahterakan masyarakat Trogowero,
tapi juga masyarakat Indonesia dan dunia. Ya, terima kasih Ibu Elis yang mana sudah meningkat Trogoweru. Ibu mungkin kepada saya untuk pesan-pesannya Ibu. Ya, pertahankan kejujuran karena cari kepala desa seperti Pak Tejo ini barang langka, Kathy. Pak Tejo ini orangnya cinta dengan masyarakatnya. Setiap kali saya kasih turunkan dana, besoknya saya ke desa tanpa saya minta, Pak Tejo selalu sudah memberikan surat tanda terima yang ditandatangani dengan lembaga desa. Wow. Semua lengkap. Jadi nggak pernah terjadi korupsi atau apa. Di antara saya dengan Pak Tejo ada kejujuran dan ada keterbukaan. Seandainya saya pun dapat sumbangan dana yang Pak Tejo nggak pernah tahu, saya akan telepon dan saya bilang, Pak, kita dapat sumbangan dana sekian. Untuk buat apa? Beli diesel kayak buat apa? Saya selalu akan ngomong ke Pak Tejo. Sedangkan Pak Tejo juga kalau saya nggak ke desa, Pak Tejo akan telepon dan memberitahu kepada saya bahwa tadi ada yang datang dan memberi ini dan itu. Beliau juga sampaikan kepada saya. Jadi kerjasama di antara kami, pihak swasta dengan Pak Lurah itu sangat baik, Kathy. Demikian mungkin saya tetap memberikan pesan kepada Pak Tejo, tetap semangat. Gak usah mikir tua, Pak. Umur kita masih bisa kerja, kita kerja sama-sama. Ya, Tuhan pasti berkati kita. Amin. Baik, terima kasih Pak Sutejo. Kapan-kapan kita boleh berkunjung ya Pak ke Desa Trogoweru ya Pak ya. Ya, kami tunggu Mbak Kathy. Baik, terima kasih Pak. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga juga warga yang di sana. Amin. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Ray Manurung. Selamat siang Bapak Ray Manurung. Shalom. Selamat siang Bu, shalom. Apa kabar Pak? Baik sekali Bu, terima Puji kasih. Tuhan. Puji Tuhan. Baik Pak, kita mau tanya tentang peran serta Bapak di SMK Bagimu Negeriku. Boleh Bapak ceritakan ya Pak? Iya baik, jadi saya diminta untuk menjadi ketua yayasan sejak 2020. Nah kemudian yang saya tahu bahwa SMA Bagimu sudah berjalan 10 tahun. Ketika saya menjadi ketua yayasan, yang saya lakukan pertama semuanya untuk bagaimana mempersiapkan anak SMK itu menjadi lulusan yang siap kerja. Kita harus mendapatkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di industri. Saya kira begitu. Kalau dulu kurikulum sebelumnya itu normatif yang kami sebut dengan objektif, sekarang kami pindah ke learning outcome. Jadi pembelajaran itu berdasarkan outcome. Apa yang akan menjadi profesi anak-anak kemudian hari tersebut, itulah yang menjadi acuan dari kurikulum baru yang ada di SMK Bagimu Semarang. Nah, sampai dengan hari ini sudah tahun, tapi sudah memiliki kurikulum yang betul-betul berbeda ya, karena itu berdasarkan pada kebutuhan di, dan hal ini sebenarnya juga sangat sejalan dengan apa yang dimau visi dari Mas Menteri kita ya, bahwa kurikulum itu kurang lebih seperti itu Bu. Baik, boleh tahu sudah berapa banyak lulusan dari SMK Bagimu Negeriku Pak sampai di tahun ini? Kalau total itu ya dari mulai awal itu ada 1.000 lebih Bu. Rata-rata itu per angkatan 350 murid ya. Mungkin awal tidak sampai 300 tapi kemarin ada 350 murid. Sorry, per angkatan 100. Baik, sudah cukup jadi banyak berarti ya Pak? Iya. Boleh tahu siswanya berasal dari mana saja Pak Rey? Siswa-siswanya berasal dari Aceh sampai Papua. Karena sesuai dengan visi dari Pendidikan pendiri sekolah, bahwa sekolah ini hanya itu dua hal. Pertama, anak-anak memang dari keluarga yang kurang mampu. Dan kedua itu mereka bukan
mampu atau kurang mampu, tapi mereka juga anak yang punya motivasi ya untuk maju. Tuh. Apalagi kan seperti yang saya jelaskan tadi, sekolah ini benar-benar kita siapkan untuk lulusan yang siap kerja. Gitu. Jadi kita juga punya unit bisnis itu, sehingga guru-guru di SMK Bagi Munebriku ini bukan hanya guru-guru akademisi, tapi sekarang di unit bisnis kami sudah memiliki banyak guru-guru praktisi, di mana mereka berasal dari dunia kerja. Jadi pembelajaran yang dulu banyak di kelas, sekarang ini langsung di unit bisnis usaha. Jadi proyek-proyek yang kami dapat melalui guru praktisi itu langsung dikerjakan oleh murid-murid, sehingga murid-murid ini mendapatkan materi-materi langsung sesuai dengan apa yang diinginkan industri. Nah, kenapa belajarnya di unit usaha, proyek, supaya bukan hanya mereka punya skill dan kompetensi, tapi jauh lebih penting daripada itu di dunia kerja dibutuhkan yang namanya dengan kualitas, karakter, kerja keras. Nah, itu sebenarnya yang kita berikan di sekolah ini. Ya, waktu mereka belajar itu langsung di proyek-proyek yang ada. Ya, nah, jadi ini adalah juga penggabungan kolaborasi antara guru-guru akademisi dan guru-guru praktisi, begitu kira-kira. Baik, artinya langsung ke prakteknya ya Pak Re ya. Nah, Pak Re, Iya. apakah sampai sekarang masih membuka kesempatan bagi para calon siswa di luar sana, khususnya dari daerah-daerah, untuk melanjutkan pendidikan di SMK Bagimu Negeriku ini? Masih Bu, sampai sekarang kita masih buka kesempatan. Memang saya katakan biaya sekolah ini kan tidak murah Bu, ya. Rata-rata itu 600 sampai 700 juta per bulan. Bahkan di tahun tertentu mungkin sampai 800 juta. Itu setiap bulan. Nah, untuk itu dengan apa yang disiapkan luar biasa seperti ini, kami juga ingin sekali menarik atau menginformasikan kepada anak-anak bangsa yang memang dari keluarga tidak mampu melihat ini suatu kesempatan besar untuk mereka. Tapi juga kadang-kadang gratis itu kurang dihargai gitu, ya. Maka yang kedua adalah mereka mengerti apa yang akan mereka dapatkan di sini dan mereka punya motivasi yang tinggi untuk itu. Karena saya juga sebagai ketua yayasan tentunya saya bertanggung jawab untuk dana yang sebesar itu ya, jangan sampai jatuh kepada orang yang salah gitu. Nah, jadi untuk kesempatan siapapun dia anak bangsa Indonesia masih terbuka kesempatan untuk segera mendaftar di SMK Bagimu Negeriku di Semarang. Baik, boleh tahu bagaimana cara untuk merekrutnya Pak bagi calon siswa tersebut? Dan apa saja kriterianya? Ya, pertama kriteria yang dua tadi, dia berasal dari keluarga tidak mampu dan punya motivasi tinggi. Nah, kemudian nanti sama seperti syarat PPDB sekolahnya, mereka harus lulus SMP, sekolah menengah pertama. Kemudian setelah itu kita akan melakukan interview, baik interview terhadap anak maupun terhadap orang tua. Nah, kemudian setelah itu akan ada interview yang lain ya, seperti interview psikologi, dan yang terakhir nanti setelah kita mengetahui keluarga, kita motivasinya bagus, kita akan melihat kemampuan mereka di sisi mana gitu. Sehingga kita akan menyesuaikan kemampuan mereka dengan jurusan-jurusan yang ada di SMK Bagimu Negeriku ini. Karena kan jurusan ini berbeda-beda Bu ya. Contohnya misalnya di RPL itu kita membutuhkan orang yang kadang-kadang murid itu cuma tahu RPL komputer, tapi dia nggak tahu outcome-nya itu apa. Kemampuan yang harus dimiliki itu apa, pekerjaan saya nanti itu apa. Nah, itu yang kita jelaskan sama mereka. Jadi kita melihat juga kemampuan mereka di mana. Kalau dia anak gaya berpikirnya bagus, untuk analoginya bagus, kita kasih ke RPL. Tapi kalau dia punya bakat seni, kita bisa arahkan dia ke yang multimedia yang nantinya akan berubah nama menjadi DKV dan animasi. Ya, contohnya seperti itu. Atau juga mungkin anak-anak ini punya peluang untuk membangun ya proyek-proyek pembangunan di daerahnya. Nah, kita nanti juga akan arahkan dia ke jurusan yang namanya bisnis konstruksi dan properti. Karena di situ mereka anak-anak yang tadinya nggak pernah tahu komputer, nggak tahu yang komputer, sekarang mereka langsung diajar oleh 3 guru praktisi, semuanya arsitek. Nah, jadi contoh yang angkatan lalu mereka mempunyai satu logbook sendiri, desain sendiri dengan
komputer terbaru disediakan di sekolah, rumah yang akan dibangun. Kebetulan Bu Elisa itu dari yayasan sedang membangun 20 rumah buat guru-guru. Wow. Nah, yang mendesain ini semua dari BKP. Sehingga tahun pertama mereka, tahun kedua mereka mulai membangun. Nah, di situ juga diajarkan wirausahanya. Pelajaran ekonomi kita itu tentang wirausaha. Apa yang namanya modal, bisnis plan, satu sehingga lengkap. Nah, contoh matematika juga. Matematika guru-guru kami itu ngajarnya langsung ke proyek. Jadi misalnya dengan bangunan, maka guru-guru kami itu pergi ke bangunan, mengajar matematika yang relevan dengan yang saya lakukan. Jadi hal ini yang membuat kami juga dalam proses itu, di interview itu kita harus lihat mana yang paling cocok dari anak ini. Bukan hanya bakat dia, tapi juga potensi di daerah mereka apa. Kebutuhan daerah mereka terhadap anak-anak ini apa. Itu juga yang kita lihat ya dalam proses interview. Sehingga nanti kalau semua udah terpenuhi, sudah tinggal sudah pas, semuanya ada, ya mereka tinggal datang. Nanti di SMK Bagi Munegri itu di Semarang, mereka baju, makanan, sekolah, keperluan sekolah, kendaraan buat magang, semuanya sudah disediakan. Ya, itu kira-kira. Baik, luar biasa sekali Pak Re. Semua telah dipersiapkan dan termasuk karakter dari anak tersebut ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak Re, boleh tahu sumber pendanaan dari mana saja? Karena seperti yang Pak Re tadi bilang bahwa biayanya sangat besar. Ya, sumber pendanaan itu saya juga mau bicara seperti ini ya, dari iman seorang ibu ya yang hati buat anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk sekolah. Mana ibu tersebut modal 10 juta bisa membangun kalian sampai 4 mungkin. Dan memang itu semua Tuhan yang mengirim gitu ya, melalui orang-orang yang punya hati, orang-orang yang memang Tuhan bergerakkan hatinya untuk memberkati sekolah ini. Jadi kalau saya katakan itu bermacam-macam orang, maaf, dari konglomerat sampai asisten rumah tangga pun ada yang menyumbang. Wow. Itu luar biasa. Itu kenapa anak-anak itu datang, saya selalu pada mereka, saya cuma mau satu aja, kamu di sini harus mengucap syukur. Bagaimana cara kamu mengucap syukur? Melakukan yang terbaik, menjaga itu aja yang kita minta sama mereka. Karena ini bukan dari negara secara langsung, ini juga bukan dari keluargamu, bukan dari saudaramu. Ya, jadi itu pendanaan dari situ, dan saya lihat memang ini juga bukan yang karena sudah punya dana abadi kemudian tidak. Setiap bulan saya melihat itu penyertaan Tuhan itu luar biasa ya. Dan nanti hari ini awal bulan mungkin kasnya sudah kosong berkurang, tapi ketika harus bayar nanti sudah ada lagi dari berbagai macam sumber. Wow, luar biasa. Ya. Tuhan kita luar biasa ya Pak Re. Amin, amin. Ya, saya juga berdoa melalui acara ini ya, dari Diaspora TV juga bisa menggerakkan banyak hati jiwa-jiwa yang rindu juga pakai Tuhan memberkati anak-anak bangsa. Amin, amin Pak Re. Baik Pak Re, terima kasih banyak sharing yang luar biasa siang hari ini. Kami percaya ada sesuatu yang didapatkan oleh God's Lovers, dan banyak mungkin God's Lovers di luar sana yang mau dan tergerak untuk membantu pembiayaan dari SMK Bagimu Negeriku ini. Terima kasih banyak Pak Re. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga. Sehat-sehat selalu. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Elizabeth. Ya, pada saat ini apa yang menjadi fokus pelayanan Ibu? Pelayanan saya tetap kepada sesama manusia. Karena saya dipanggil bukan untuk mendirikan gereja, tetapi saya dipanggil untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Lintas agama, lintas budaya, suku dan bangsa. Mengasihi, menyatakan kasih Yesus dalam kehidupan saya untuk disalurkan ke mereka. Jadi hari ini pun
Kalau ditanya fokus, saya kan dengan SMK, karena di SMK ada ratusan anak yang perlu dipikirkan karena mereka adalah generasi anak bangsa yang harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan menjadi anak panah di tangan kita yang akan dipakai Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, saya tetap membantu dan bergerak di dalam pertanian. Saya kemarin barusan dapat sumbangan dari Media Group atau Media Indonesia dari Metro TV. Saya juga barusan dapat sumbangan dari PT PLN, satu traktor dari itu ya, jadi dua ini dari Metro Media Group ini saya dapat sumbangan yang akan tetap dikerjakan untuk mengelola tanah pertanian yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Baik, Ibu. Luar biasa. Melalui bincang-bincang kita hari ini saya banyak belajar bagaimana meresponi segala masalah, bagaimana memiliki iman yang begitu percaya kepada Tuhan, dan saya percaya Ibu juga pasti semakin diberkati Tuhan, Bu, di dalam pelayanan ini. Baik. Baik, Ibu. Ibu juga adalah seorang evangelis ya, Bu ya? Iya. Mulai kapan, Bu, Ibu ditabiskan sebagai evangelis, dan mulai kapan Ibu mulai berkhotbah di gereja-gereja? Saya mulai khotbah itu mungkin tahun 80-an ya, 86, 87, 88 di persekutuan, di kalangan pemusik, di kalangan pemuji gitu. Saya disuruh sama gembala dan mentor saya begitu. Dan saya mulai keluar khotbah di gereja-gereja itu yang mulai tahun 88, 89 begitu. Sampai ketika mata saya buta, saya pikir saya akan berhenti untuk tidak khotbah lagi. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu tetap melakukan bagian kamu. Maka sampai hari ini pun saya masih mengisi gereja-gereja yang dimana saya dipanggil mereka, persekutuan-persekutuan, baik lewat offline ataupun online, lewat WhatsApp dan sebagainya, itu terjadi tiap hari. Dan kalau saya juga dipakai Tuhan, untuk saya bisa sampai keliling dunia, untuk menjadi pembicara baik retreat ataupun KKR, saya tahu itu bukan karena kuat dan gagah manusia, tapi semua itu karena anugerah Tuhan dalam hidup saya, Kathy. Ya. Kalau bukan Tuhan, siapa sih saya? Di luar Tuhan dan tanpa Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa lakukan semua karena hanya menggenapkan Filipi 4:13, Dia yang ada di dalam diriku yang membuat aku cakap menanggung segala perkara. Itu aja. Baik, Ibu. Kalau boleh tahu Ibu bernaung di gereja apa, Bu? Saya di GKMI. Saya ditabiskan sebagai evangelis di gereja GKMI Sola Gracia tahun 91. Wow, luar biasa. Jadi semakin banyak kesibukan yang Ibu harus lakukan ya, Bu, sebagai seorang evangelis, sebagai penggerak, motivator juga kalau saya bisa katakan seperti itu ya, Bu. Ya. Tiap hari konseling dari pagi kadang sampai malam mendoakan orang sakit, juga mendoakan rumah tangga yang lagi ada atau bermasalah. Ya seperti itulah pekerjaannya tiap hari. Baik, Ibu, bincang-bincang kita hari ini begitu luar biasa, Bu, tapi karena waktu kita nggak bisa melanjutkan dan kita harus berhenti di sini. Tapi kami bersyukur bisa mendengar kesaksian dari Ibu, juga setiap God's lovers yang mendengar pada siang hari ini, dan kami percaya bahwa Ibu semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, Ibu. Baik, Ibu Elizabeth, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. God's lovers, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Elizabeth Philip. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi berkat bagi God's lovers semua. Saya Kathy Tobing bersama seluruh kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati.
selalu ku di dalam